Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Firman Tuhan berkata, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sahabat, kalau saya bertanya nih, manakah yang paling mantap untuk dijadikan andalan dalam hidup? Harta, pengaruh, kepandaian, atau firman Tuhan? Saya ulangi. Coba kita sama-sama renungkan kehidupan kita. Manakah yang paling mantap yang kita jadikan andalan dalam hidup, termasuk saat ini? Mana yang paling mantap kita jadikan andalan hidup? Harta, yaitu kekayaan. Pengaruh, yaitu berarti jabatan, ya, karir, ya. Kepandaian, berarti akal budi kita, atau firman Allah? Saudara jawab masing-masing, yang mana? Yang kedua, ketika saudara menjawab yang saya tanya, yang mana yang paling mantap jadi pegangan hidup, andalan hidup? Yang mana yang sedang sekarang ini saudara jadikan pegangan? Yang saat ini, setelah saudara merenungkan perjalanan hidup saudara yang dulu, tapi sampai sekarang, yang mana yang sedang Anda jadikan pegangan? Pertanyaan saya, kalau kita berkata dan menjawab, saya jadikan firman Allah, Pak Fu. Yang paling mantap bagi saya firman Allah. Oh ya, mungkin sahabat doa semua menjawab, yang paling mantap dan yang saya jadikan pegangan hidup sampai sekarang bukan harta, bukan pengaruh, bukan jabatan, bukan kepandaian, tetapi adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya, seberapa dalam Anda mengenal dan memahami firman Tuhan? Kalau kita berkata bahwa firman Tuhan menjadi andalan kita, firman Tuhan paling mantap dijadikan pegangan hidup, kalau begitu, seberapa dalam kita mengenal firman Tuhan? Seberapa dalam kita memahami firman Tuhan? Saya berikan kita sebuah Alkitab untuk dilihat. Saudara, Alkitab ini kalau kita lihat ada di rak, dan tertulis di rak itu 6 seri. Volume 1 sampai volume yang ke-6. Nama Alkitabnya Scofield Reference Bible. Nah, sejarah di mana Alkitab ini, ya, di mana ada introducing-nya, ada Old Testament, ya, ada Matthew to Acts, ya, ada penjelasan-penjelasan di dalamnya dalam 6 seri Alkitab ini. Siapa yang tulis? Nama orang ini, panggilannya Cyrus Ingerson Scofield. Nah, dia seorang teolog, seorang pendeta, seorang penulis. Tapi, saudara, yang kalau kita tahu sejarahnya mengejutkan. Dia nggak senang buka Alkitab. Dia seorang anak yang bertumbuh dari kecil umur 12 tahun. Dia sudah senang pengetahuan dunia. Dia berpegang pada pengetahuan dunia. Dia sangat mahir tentang negara-negara. Dia tahu peta-peta. Dia tahu sejarah peradaban. Itu umur 12 tahun. Dia senang karya Shakespeare. Dia senang sejarah. Dia orang yang sangat intelektual. Dia tumbuh dewasa. Dia nggak senang Alkitab sama sekali. Loh, kok dia akhirnya bisa menulis Alkitab? Saudara, dengarkan. Pada waktu dia di umur 36 tahun, dari umur 12 dia begitu pintar. Dia sekolah, sampai dia lulus. Lalu dia menjadi pengacara sampai umur 36 tahun. Dan dia menjadi pengacara yang sangat disegani. Dia menjadi pengacara yang sangat luar biasa terkenal. Dia punya kantor pengacara waktu itu yang hebat. Dan itu adalah di masa tahun 1900-an. Nah, Cyrus, seorang yang luar biasa yang tidak peduli Allah, tidak peduli Alkitab,
dia tidak peduli kehidupan rohani, dia tidak pikirkan, yang dia pikirkan pegangan hidupnya adalah karir, jabatan, pengaruh, harta. Itu yang dia pegang. Suatu hari sebagai pengacara, temannya datang ke kantornya dia. Waktu itu dia berumur 36 tahun. Ketika itu temannya cuma ngomong begini sama dia waktu mampir ke kantornya. Temannya bertanya, mengapa ia tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Khususnya temannya menyindir dia, kamu itu belum Kristen. Sungguh-sungguh. Kamu gak mencintai Alkitab, kamu gak memahami Alkitab, kamu gak tahu firman Tuhan, kamu gak tahu Tuhan. Kamu boleh jadi pengacara. Nah, mengapa kamu tidak menjadi orang percaya? Itu pertanyaan temannya. Ketika Cyrus mendengar kalimat itu di kantornya dia, sebagai pengacara kondang, pengacara yang hebat, saudara, percakapan itu membawa dia beriman kepada Yesus Kristus. Jadi lihat, sejak kecil dia dibangun hidupnya dengan pintar, orang yang intelektual, dia kuasai sejarah dunia, dia tahu karya-karya seni yang hebat, dan dia menjadi pengacara. Waktu menjadi pengacara, dia sandarkan hidupnya pada harta, pada jabatan, pada pengaruh, pada karir. Tetapi dia tidak mengenal siapa Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Dia tidak beriman pada Yesus. Temannya datang, cuma ngomong satu kalimat ke dia, dan ini orang berani. Kenapa kamu gak percaya Yesus? Kamu tahu gak siapa Yesus? Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, tidak disangka Cyrus ini mengalami kegelisahan dalam hidupnya dan pertanyaan itu. Setelah temannya tanya itu, dia gak nyaman, berdengung terus di telinganya, hatinya terus digelisahkan. Dia bertanya, Yesus yang dia dengar, Yesus yang ada juru selamat, Yesus yang sumber pengharapan, sumber kedamaian, itu menjadi satu pribadi yang membuat dia pingin mengenal. Dia mulai pingin tahu. Saudara, dia membuka hati akhirnya. Dia percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Saudara, gak disangka seorang pengacara begitu pintar, begitu hebat, dengan satu pertanyaan, jiwanya tergoncang. Pertanyaan, mengapa engkau tidak serahkan hidupmu kepada Yesus? Mengapa engkau tidak percaya Yesus? Sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini saya tahu bahwa banyak di antara kita bertanya kepada sahabat-sahabat. Ya, saya dihubungi, Pak Fu, saya ajak ini berdoa, Pak Fu, saya ajak ini berdoa. Kita merasa biasa, kita mengajak, kita biasa saja sampaikan. Tapi saudara tahu, orang yang diajak itu, seperti yang saya saksikan, ada yang mengalami momentum yang tepat. Ternyata dia sedang gelisah. Mungkin dia sedang dituntun Tuhan untuk mencari kelompok doa. Mungkin dia ternyata sedang dituntun oleh Tuhan untuk didoakan. Sahabat doa, ada banyak orang mengalami pergumulan-pergumulan besar dalam kehidupannya, yang hari-hari ini butuh didoakan. Mengalami sakit, penyakit, mengalami pergumulan-pergumulan hebat. Dan saudara datang ke kantor dia. Saudara mungkin WhatsApp dia. Saudara mungkin seperti temannya Cyrus pengacara itu, yang cuma datang kantor pengacara berkata, kamu belum kenal Yesus ya? Cuma bicara begitu. Sahabat, mungkin engkau berkata kepada temanmu yang sedang telepon, sedang WhatsApp kepada kamu. Mungkin engkau kirimkan WhatsApp tentang undangan doa fajar. Engkau cuma broadcast, engkau cuma kirim di grup. Tapi di situ ada orang yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, sedang mengalami pergumulan ekonomi, sedang mengalami masalah suaminya sakit di rumah sakit. Dan ternyata lewat link doa itu, dia dituntun untuk berdoa bersama-sama. Saudara sudah jadi berkat untuk hidup. Saudara tidak tahu sedang mengubah hidup siapa. Dan itu mungkin orang sedang dipakai Tuhan yang diubah itu. Seperti Cyrus, saudara.
Ketika dia mendengar pertanyaan temannya di kantornya, dia bertobat, dia percaya Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? 30 tahun kemudian, saudara, dia menetapkan hati, dia mempelajari Alkitab. Bahkan dia menuliskan komentari Alkitab. Dia menuliskan Alkitab dengan sebuah penafsiran, dengan penggalian. Dan dia membuat 6 seri tafsiran dari dia, saudara. Dan sampai hari ini tafsirannya dipakai, ada di perpustakaan. Saudara, kalau Cyrus temannya tidak berani mengajak dia percaya Yesus, mengajak dia datang kepada Yesus, mengajak hati dia terbuka, hari ini tidak ada yang disebut tafsiran ini, saudara. Nggak ada, saudara. Nggak ada ini, saudara. Nggak ada ini. Nggak ada volume 1 sampai volume nggak ada. Siapa yang tulis ini? Cyrus. Dan dia hanya mengalami sebuah pertanyaan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah anggap remeh, anggap enteng situasi sekitar. Jangan percaya penampakan di luar. Orang kalau lihat orang semua sejahtera, semua rasanya nggak ada masalah. Tapi coba doakan temanmu. Ketika bertemu lewat telepon, by phone, tanya apa yang bisa saya doakan. Ketika temanmu WhatsApp ke kita, doakan saya ini ya. Jangan hanya jawab ya saya doakan. Telepon balik. Itu saya lakukan. Ketika sahabat doa, ada yang bilang, Pak Fu, saya sedang begini, mohon dukungan doa. Saya nggak hanya jawab begitu. Saya telepon balik langsung. Yuk kita berdoa. Saudara, ada banyak orang yang kita nggak tahu hidupnya sedang dipakai Tuhan. Saat ini memang punya masalah. Saat ini punya problem. Saat ini punya pergumulan. Tapi Tuhan sanggup memakai dia untuk mengalami sebuah kehidupan yang dipulihkan. Bahkan menjadi alat di tangan Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara? Iya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, lewat kehidupan Cyrus ini, saya melihat bahwa melalui Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita dapat mengenal pribadi Allah. Saudara, orang ini ketika percaya Yesus, dia bisa menulis 6 seri referensi Alkitab. Kenapa? 30 tahun, saudara. Dia menetapkan hati setiap hari meneliti Alkitab. Dia tekun meneliti Alkitab. Dia buka firman Tuhan. Dan dia menemukan firman Tuhan lebih manis daripada madu. Dia mencintai firman Tuhan. Saudara, hari ini, kalau kita berkata pegangan hidup saya adalah firman Tuhan, bukan harta, bukan jabatan, bukan nama besar, bukan yang lain di dunia yang jadi pegangan, tapi Alkitab. Kalau demikian, saudara, saudara harus percaya bahwa melalui Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita dapat mengenal pribadi Allah. Saudara gak bisa kenal pribadi Tuhan kalau saudara gak buka Alkitab, gak dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi saudara juga harus buka Alkitab, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus datang kepada firman Tuhan. Saudara, tanpa melalui firman Tuhan kita gak tahu. Karena Alkitab sudah diturunkan. Sudah diberikan. Semua perkataan Yesus. Semua penulis-penulis yang dipakai oleh Tuhan. Itu diwahyukan. So bayangkan begitu banyak penulis lewat begitu panjang tahun yang ada. Ada di dalamnya ada dokter, ada raja, ada nelayan. Di dalamnya ada rakyat biasa. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan pewahyuan. Dan mereka menuliskan hal yang sama. Saya pikir, kalau ada orang bangun rumah, dipanggil 50 orang, masing-masing dipisahkan. Suruh tidak boleh komunikasi. Tidak boleh pakai handphone bicara. Lalu kita punya uang. Tolong bangun rumah buat saya. Kamu bikin jendela. Kamu bikin desain interior. Kamu gambar atapnya. Kamu bikin tampak depannya. Tapi nggak boleh komunikasi, masing-masing bikin. Sudah itu diketemukan. Ayo gambarnya mana? Nggak ada yang cocok. Nah lalu kenapa Alkitab beda ribuan tahun
Begitu banyak penulisnya dengan latar belakang. Ada yang dokter, ada rakyat biasa, ada raja, ada nelayan, begitu. Tetapi semua tulisan sama. Karena Roh Kudus pimpin. Dan Tuhan sudah menyatakan pribadinya lewat firman Tuhan. Yang kedua, lewat satu kehidupan Cyrus yang bertobat dan meneliti Alkitab 30 tahun. Sampai menghasilkan 6 tulisannya. Tafsiran firman Tuhan. Saya mau mengatakan kepada kita, pedalaman firman Tuhan secara terus menerus sangatlah penting bagi pertumbuhan rohani kita. Amin. Sangat penting. Sehingga ada orang bisa berkata, saya bertumbuh rohani, tapi saya nggak pernah baca Alkitab. Saya bertumbuh rohani, saya nggak pernah gali firman Tuhan. Saya nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah bersekutu seperti ini dalam mendengar firman Tuhan. Lalu bisa bertumbuh. Nggak ada. Seorang yang bertumbuh dalam mengenal pribadi Allah, dia terus menerus dia membaca tentang pribadi itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengenal sahabat doa kita kalau kita punya waktu terus menerus intensif saling mengenal, berbicara terus menerus mengenal pribadi itu. Hari ini kita tahu Bu Eni Suhida ulang tahun. Kenapa? Karena kita bersahabat, mulai berdoa bersama, kita mulai bikin list nama-nama ulang tahun, kita mulai mengenal. Kita mulai punya sebuah pertumbuhan relasi dengan Bu Eni. Kita bisa ucapin selamat ulang tahun ke dia. Saudara, sama. Kalau kita tidak melakukan pendalaman Alkitab, setiap hari kita tidak mau mengarahkan diri ke firman, nggak bisa bertumbuh. Maka penting hari ini saya berkata bahwa kita berani berkata bahwa saya punya hasrat akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita berani berkata bahwa Tuhan, betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Kita harus berani mengambil keputusan demikian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita dalami firman Tuhan. Maka setiap hari saya siapkan firman Tuhan untuk kita. Dan setelah dengar firman Tuhan, saya rindu saudara mulai renungkan bagian mana yang jadi berkat buat saudara. Saudara tuliskan, saudara kirim di grup. Sehingga kita mengingatkan yang lain. Sehingga dari pagi ini ada yang kirim, siang ada yang kirim, malam ada yang kirim. Di grup itu kita membicarakan firman yang hari ini kita renungkan. Saudara dapat apa? Saudara ditegur apa? Saudara dikuatkan apa? Saudara mengalami dibangunkan Quran, dapat hikmat apa? Tuliskan di situ. So, saya mau berkata, tanpa pedalam firman Tuhan, rohani saudara nggak bisa bertumbuh. Hanya melalui pedalam firman Tuhan secara terus menerus, kita bisa bertumbuh secara rohani. Karena itu pedalaman firman sangat penting. Yang terakhir, saudara, salah satu tanda pertumbuhan iman adalah pengetahuan Alkitab secara dalam dan luas. Cyrus yang tadi saya katakan, dia sangat luar biasa. Dari seorang pengacara, akhirnya dia menjadi seorang teolog, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penulis yang menghasilkan 6 kitab ini. Saudara, mengapa dia bisa demikian? Karena dia 30 tahun merenungkan firman Tuhan. Dia buka setiap hari, dia gali setiap hari, baru menghasilkan 6 kitab ini. 30 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya pengetahuan akan Alkitab? Saudara harus punya kerinduan dan berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu. Saudara gali Alkitab dengan dalam, dengan luas. Pastinya kita harus menjadi pelaku firman. Itu pasti. Tapi bagaimana menjadi pelaku firman kalau kita nggak tahu? Firman menuntun kemana? Ada orang nggak berani baca Alkitab. Kenapa? Dia bilang, kalau saya baca Alkitab, jadi saya tahu apa yang saya nggak boleh lakukan. Saya susah jadinya. Ya banyak orang Kristen begitu, saudara. Jangan-jangan nih. Dulunya hidup anak-anak Tuhan begitu nih. Atau jangan-jangan sahabat doa alamin seperti itu. Saya merasa jangan-jangan orang Kristen ada banyak yang tidak berani baca Alkitab dan hidupnya tidak lagi baca Alkitab. Karena apa? Kalau dia baca Alkitab, dia jadinya ketemu cermin, tahu yang kotor yang mana, dan nggak
nyaman. Sehingga membuat dia rasanya, kalau saya udah baca, tahu saya harus lakukan. Nggak, saya nggak lakukan, saya jadi bersalah. Lebih baik saya nggak baca. Itu pemikiran yang benar-benar naif. Dan saya katakan, jangan-jangan, saya mulai renung semalam, jangan-jangan anak Tuhan nggak buka Alkitab gara-gara begitu kali. Lebih baik gua nggak tahu. Lebih baik saya nggak perlu tahu. Kalau tahu jadi susah hidup saya. Kalau gitu untuk apa jadi orang Kristen? Kalau kita jadi orang Kristen, kita udah siap berkorban. Kita udah siap ikut Tuhan. Dan kita siap berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Dan aku siap, bukan hanya mencintai, aku siap menjadi pelaku firman. Dan saya percaya, orang itulah yang disebut Alkitab, orang yang berbahagia. Dia mengenal firman Tuhan, mencintai, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berani berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Kurenungkan siang dan malam. Amin. Tuhan berkati kita semua.